Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas beribu-ribu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada, saya akan menjelaskan presentasi. Saya diberikan tugas dari dosen saya, yaitu Ustadz Ahmad Rofi. Beliau adalah rektor kampus Al-Hikmah, alamat di Mampang. Pemirsa dimanapun berada, langsung saya jelaskan di sini. Slide pertama saya ambil tema, yaitu polemik Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang miras. Nah, kenapa saya ngambil tema seperti ini? Karena memang menarik untuk dibahas ya. Selain lagi hangat-hangat diperbincangkan, dibahas di masyarakat, di media sosial, tema ini menurut saya sangat penting untuk kita bahas, kita perhatikan ya, agar aturan-aturan yang nyeleneh tidak terjadi di negara kita. Pemirsa dimanapun berada, ini slide yang kedua, yaitu dampak negatif miras. Ini langsung di slide kedua ini menjelaskan tentang dampak negatif miras. Sebenarnya sangat banyak ya negatif miras ketika orang mengkonsumsi miras. Di slide ini sengaja saya cantumkan setidaknya ada 4 poin dampak negatif miras, yaitu yang pertama, merusak kesehatan. Karena memang ketika orang sering mengkonsumsi miras, kesehatannya terganggu seperti kencing manis, penyakit jantung, dan lain-lain ya. Kedua, yaitu menurunkan produktivitas, yang mana negara berdirinya majunya suatu bangsa dan negara itu terletak di pemuda-pemudinya. Seperti kata Bapak Soekarno ya, jadi majunya suatu bangsa dan negara itu tergantung di pemuda-pemudinya. Nah, beda halnya ketika pemuda-pemudi kita itu mengkonsumsi miras, maka dia tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna untuk bangsa dan negara. Yang adanya pemuda-pemudi kita menjadi kaum berbahan, tidak produktivitas ya, tidak punya karir, tidak punya pengaruh di negara kita. Kemudian yang ketiga, yaitu menyebabkan kecanduan. Nah, jadi miras ini menyebabkan kecanduan, bukan rokok saja yang menyebabkan kecanduan, bukan narkotika, narkoba aja, tetapi miras menyebabkan kecanduannya. Makanya jangan sekali-kali kita coba 1 gelas 2 gelas, mentang-mentang hari ini kita dikasih teman gratis ya, besok-besok tidak ada kata gratis. Pemirsa dimanapun berada, yang terakhir ya ini menghilangkan kesadaran ya. Sepakat kita bahwa ketika orang mengkonsumsi miras, dia akan mabuk, tidak sadar ya. Nah, di slide yang ketiga, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan miras ya. Di surat Al-Maidah ayat 90-91 itu melarang miras, yaitu perbuatan dosa. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 219, yaitu khamar banyak mudarat ya, karena memang miras atau khamar ini tidak ada manfaat ya, banyak mudaratnya. Ketika dikonsumsi sedikit, nah mungkin
bahasa yang beredar sekarang itu bisa untuk jamu ya. Tetapi kalau sudah 2 atau 3 botol itu mengakibatkan mabuk. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 43 yaitu larangan sholat. Ketika orang tidak sadar, mabuk, maka tidak boleh sholat. Pemirsa dimanapun berada. Kemudian di slide selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya kronologi polemik Perpres tahun 2021 kemarin ini, luar biasa. Nah di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya, yaitu dimulai munculnya penetapan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, salah satunya investasi minuman beralkohol. Nah, dari penetapan inilah ya muncul banyak reaksi tokoh dan masyarakat yang ikut berpartisipasi menolak tentang legalitas miras tersebut. Nah, seperti anggota parlemen ya, PKS, PAN dan partai-partai lainnya itu menolak. Dari MUI, ulama, tokoh masyarakat, bahkan masyarakatnya pun menolak tentang legalitas Perpres nomor 10 tahun 2021. Nah, pemirsa dimanapun berada, dari reaksi ini ya muncul berbagai reaksi dari berbagai tokoh parlemen ya, masyarakat. Nah, pada tanggal 2 Februari ya, yaitu Presiden Joko Widodo mencabut legalitas tersebut. Nah, karena banyaknya reaksi dari tokoh dan masyarakat yang ikut menolak tentang legalitas tersebut, maka tanggal 2 Februari 2021 Presiden kita mencabut lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021. Nah, apa sajakah lampiran yang dicabut oleh Bapak Jokowi? Nah, di poin di sini setidaknya ada dua lampiran yang dicabut oleh Presiden kita. Yang pertama yaitu persyaratan investor dilakukan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua serta memperhatikan kearifan lokal. Ini maksudnya legalitas tersebut ya, penetapan Perpres tahun 2021 itu atau legalitas tentang perizinan investasi miras itu dilakukan atau boleh dapat izin di tempat-tempat yang saya jelaskan tadi, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua, dengan catatan yaitu memperhatikan kearifan lokal. Nah, kemudian lampiran yang kedua yaitu di luar wilayah tersebut harus mendapatkan ketetapan BKPM berdasarkan usulan gubernur. Nah, ini maksudnya adapun di luar dari wilayah yang kita sebutkan tadi, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua, itu boleh dengan catatan harus ada legalitas ya, ketetapan BKPM dan usulan gubernur. Nah, hadirin dan pemirsa dimanapun berada, di slide yang terakhir ini saya cantumkan hadis, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa di hadis ini menjelaskan ketika kita melihat suatu kemungkaran ya, maka kita harus ikut andil untuk mencegah agar kemungkaran itu tidak terjadi. Yaitu yang pertama dengan tangan kita. Nah, kita mencegah kemungkaran tersebut agar tidak terjadi yaitu dengan tangan kita. Tangan ini melambangkan kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Kalau tidak bisa, kita menggunakan lisan kita. Nah, dengan lisan ini
kita dapat menasihati dengan lisan ini, kita dapat memilih retorika-retorika yang indah, ya, agar apa yang kita keluarkan dari mulut kita dapat diterima dari mereka. Lalu kemudian kalau tidak bisa juga dengan lisan kita, maka kita menggunakan hati. Nah, dengan hati inilah kita bisa mendoakan agar kemungkaran itu tidak terjadi. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa menggunakan hati itu adalah selama-lamanya iman. Nah, ini tandanya bahwa suatu kemungkaran ini tidak boleh terjadi. Dan ketika kita melihat kemungkaran, ya minimal kita kalau tidak bisa dengan kekuasaan, katakanlah kita tidak punya kekuasaan, ya kita cegah dengan lisan kita. Kita bisa menasihati, nggak mampu juga pakai hati kita mendoakan. Minimal kita ikut andil agar kemungkaran itu tidak terjadi. Nah, pembahasan kita ini sebenarnya sangat menarik ya, kesimpulannya. Yang pertama, memimpin suatu bangsa harus benar-benar menurut syariat Islam, jangan ngawur, ya, jangan membuat aturan-aturan yang bisa membuat orang nggak setuju karena nyeleneh. Lalu kemudian yang kedua, di sini ya adalah pokok atau intinya ya, ketika kemungkaran terjadi kita harus ikut andil dalam mencegahnya. Nah, kemudian dari berbagai tokoh dan masyarakat ini cendekiawan yang harus kita contoh, karena mereka lah legalitas ini dicabut atau di cancel ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Mereka sudah berjuang agar kemungkaran itu tidak terjadi. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan pembahasan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.